Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman grade 2? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, minggu lalu kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Sekarang kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar tematik kembali. Tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, disimak baik-baik ya penjelasan materi dari Miss Yani. Waktu istirahat tiba. Beni bermain di halaman sekolah bersama teman-temannya. Nah, teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Beni dan teman-temannya saat istirahat mereka bermain. Ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain kelereng, dan ada juga yang bermain estafet air. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah ini? Coba teman-teman buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Sebelum membuat kalimat tanya, teman-teman perhatikan terlebih dahulu penjelasan dari Miss Yani ya. Miss Yani akan menjelaskan kata tanya. Nah, di sini ada beberapa kata tanya yang nantinya akan digunakan untuk membuat kalimat tanya. Yang pertama yaitu apa? Apa kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan? Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Kemudian ada juga contohnya yaitu apa yang kamu bawa? Kemudian kata tanya yang kedua yaitu siapa? Siapa kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Contohnya yaitu siapa namamu? Terus ada contoh lagi yaitu siapa guru kelas 3? Kemudian kata tanya yang ketiga yaitu berapa? Berapa kata tanya yang digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Contohnya seperti berapa nilaimu? Kemudian berapa harga permen ini? Nah, yang keempat yaitu kata tanya kapan. Kapan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya seperti kapan kamu ingin belajar. Kemudian ada lagi contohnya yaitu kapan kamu ingin berangkat ke sekolah. Nah teman-teman, ini adalah beberapa kata tanya yang nanti akan digunakan untuk membuat kalimat tanya. Tetapi masih ada beberapa kata tanya lainnya. Di sini masih ada kata tanya di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, yang pertama yaitu kata tanya di mana. Di mana kata tanya yang digunakan untuk menerangkan tempat. Contohnya seperti di mana kamu membuang sampah. Kemudian di mana kamu ingin membeli buku tulis. Nah, itu adalah contoh dari kata tanya di mana.
Kemudian ada lagi kata tanya yaitu mengapa. Mengapa kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contohnya seperti mengapa kamu melakukan perbuatan itu. Kemudian ada contoh lagi dari kata tanya mengapa, yaitu contohnya mengapa kamu tidak masuk sekolah hari kemarin. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Contohnya, bagaimana cara membuat donat, bagaimana cara membuat es krim. Nah, teman-teman, itu adalah kata tanya yang nantinya digunakan untuk membuat kalimat tanya. Nah, sekarang silakan teman-teman buat kalimat tanya. Ingat ya teman-teman, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Dari gambar ini, kita bisa membuat kalimat tanya. Nah, di sini Miss Yani sudah membuat kalimat tanya menurut Miss Yani. Di sini ada 5 kalimat tanya. Yang pertama yaitu apa yang sedang dimainkan Benny? Kemudian kata tanya siapa? Siapa saja yang bermain lompat tali? Kemudian menggunakan kata tanya berapa? Nah, di sini contohnya yaitu ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas yang diletakkan di atas kepala. Kemudian ada kata tanya kapan. Nah, di sini contoh tuh kapan mereka bermain bersama. Kemudian yang terakhir yaitu ada kata tanya bagaimana. Nah, contohnya di sini yaitu bagaimana cara bermain kelereng. Di sini ada sebuah teks bacaan yang berjudul Bermain di Halaman Sekolah. Miss Yani akan bacakan ya teksnya. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menyentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Di sini ada teks percakapan antara Benny, Edo, dan Mei. Nah, Miss Yani akan bacakan ya. Gambar yang pertama, Benny menanyakan kepada Edo. Benny bertanya, kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Kemudian Edo menjawab, masih banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Kemudian Benny bertanya lagi, oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Kemudian Edo menjawab, 3 orang. Di gambar yang kedua, Edo bertanya kepada Mei, bagaimana ya
caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak. Mei menjawab, caranya setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Di gambar yang ketiga, Mei memberitahu bagaimana cara membagikannya. Oke, pengurangan berulang 6 kurang 3 kurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian Benny menjawab, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapat 2 butir kelereng. Kemudian Benny menjawab, sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Mei mengucap kembali, yaitu sama-sama Benny dan Edo. Oke, hari ini kita akan belajar pembagian. Kalau sebelumnya kita sudah belajar perkalian, sekarang kita belajar pembagian. Teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar perkalian. Kalau perkalian dikerjakan dengan cara penjumlahan berulang, sedangkan pembagian itu kebalikannya. Pembagian bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Jadi, pembagian ini bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Nanti ada caranya ya teman-teman. Sini Miss Yani punya contoh soal cerita yang nanti hasilnya dikerjakan dengan cara pembagian. Oke, Miss Yani akan bacakan ya soalnya. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap? Nah, berarti 8 gelas air dibagi kepada 2 orang, maka bentuk pembagiannya adalah 8 dibagi 2. Nah, di bawah ini ada caranya. 8 dibagi 2 itu kita kerjakan dengan cara pengurangan berulang. Yuk disimak ya. 8 dibagi 2 berarti 8 dikurang 2 sama dengan 6. Karena hasilnya belum 0, kita kurangkan lagi. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kemudian masih hasilnya belum 0 juga. Sekarang 4 dikurang 2 sama dengan 2. Hasilnya juga masih belum 0 ya teman-teman. Sekarang yang terakhir yaitu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, caranya di sini 8 dibagi 2 dikerjakan dengan pengurangan berulang, yaitu 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Tetapi 8 dibagi 2 bukan hasilnya 0, tapi yang dihitung ada berapa kali pengurangan berulangnya. Nah, karena terdapat pengurangan sebanyak 4 kali, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, teman-teman, jadi pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0.
Tetapi hasilnya bukan 0 ya. Berapa banyak pengurangan terdapat? Nah, jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Karena terdapat pengurangan sebanyak 4 kali. Jadi banyak gelas air yang dibawa setiap orang ada 4. Kemudian contoh yang kedua masih sama seperti yang tadi, hanya saja beda di soal ceritanya. Nah, di sini ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Berarti 18 bola bekel dibagi kepada 6 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 18 dibagi 6. Yuk kita kerjakan dengan pengurangan berulang. 18 dibagi 6 sama dengan yaitu 18 dikurang 6. Hasilnya 12. Karena hasil akhirnya belum 0, kita kurangkan kembali, yaitu 12 dikurang 6. Hasilnya yaitu 6. Masih juga belum, hasil akhirnya 0. Sekarang yang terakhir, 6 dikurang 6, baru hasilnya 0. Nah, jadi 18 dibagi 6 sama dengan 18 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6. Hasil akhirnya yaitu 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 18 dibagi 6 hasilnya 3. Jadi banyak bola bekel yang didapat setiap orang ada 3. Nah, teman-teman, ini adalah cara pembagian yang dikerjakan dengan pengurangan berulang. Ingat ya teman-teman, pengurangan dikurangkan terlebih dahulu hingga hasil akhirnya 0. Tetapi hasil dari pembagian itu bukan 0, tetapi berapa banyak pengurangan itu ada. Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, teman-teman, di sini Miss Yani punya 2 contoh pembagian yang dikerjakan dengan cara pengurangan berulang. Yang pertama yaitu 9 dibagi 3. Kita kerjakan dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya yaitu 0. 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Tetapi 9 dibagi 3 bukan 0 ya teman-teman. Hasilnya yaitu kita lihat ada berapa banyak pengurangan berulang. Karena di sini ada 3 kali pengurangan berulang, jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kemudian contoh yang kedua yaitu 12 dibagi 4. Kita kerjakan terlebih dahulu dengan cara pengurangan sampai hasil akhirnya 0. Yaitu 12 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Tetapi 12 dibagi 4 bukan 0 ya teman-teman. Hasilnya yaitu berapa banyak pengurangan berulang itu ada. Nah, di sini ada 3 pengurangan berulang. Jadi 12 dibagi 4 hasilnya yaitu 3. Nah, ini adalah pembagian yang dikerjakan dengan cara pengurangan berulang. Ingat ya teman-teman, dikerjakan terlebih dahulu dengan cara pengurangan hingga hasil akhirnya 0. Tetapi pembagiannya itu bukan hasilnya 0. Tetapi teman-teman hitung berapa banyak pengurangan berulang itu ada. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat.
Nah, teman-teman kan sudah hafal ya perkalian. Nah, jadi gampang untuk mengerjakannya ini, tinggal dibalik saja. Nah, angka yang merah ini itu adalah angka berapapun yang bisa dibagikan dengan angka yang atas. Nah, di sini Miss Yani punya contoh, ada pembagian 7 dan pembagian 6. Contoh yang pertama yaitu 56 dibagi 7. Hasilnya yaitu 8. Kemudian 49 dibagi 7, hasilnya yaitu 7. Jadi angka yang merah ini angka berapapun yang bisa dibagi dengan 7. Kemudian angka yang hitam ini itu hasil dari pembagian. Nah, di sini contoh yang kedua yaitu pembagian 6. Contohnya yaitu 36 dibagi 6, hasilnya 6. Kemudian yang kedua 30 dibagi 6, hasilnya yaitu 5. Nah, teman-teman, ini adalah bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik yang kosong. Nanti teman-teman kerjakan ya. Nah, teman-teman harus ingat ya, yang sebelah kiri yaitu angka berapapun yang bisa dibagi dengan angka yang atas. Kemudian yang sebelah kanan yang berwarna hitam itu adalah hasil dari pembagian angka yang berwarna merah. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu gambar imajinatif? Ya, nanti Miss Yani akan menjelaskan apa itu gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan kita. Biasanya gambar imajinatif itu hampir mirip dengan gambar aslinya. Contoh di sini ada gambar buku. Nah, ini buku yang terbuka. Ini dianggap gambar imajinatif karena gambar ini terbuat berdasarkan hayalan kita. Kemudian, alat apa saja yang digunakan untuk menggambar imajinatif? Di sini ada alat dan bahan untuk menggambar gambar imajinatif. Kemudian ada juga kegunaan alat dan bahannya. Oke, di sini alat dan bahannya yaitu ada buku gambar, pensil, pensil warna, penggaris, dan karet penghapus. Yang pertama, buku gambar. Buku gambar kegunaannya untuk tempat untuk menggambar imajinatif. Kemudian pensil. Pensil kegunaannya untuk membuat pola gambar imajinatif. Nah, teman-teman pasti bertanya ya, Miss, kenapa harus pakai pensil? Ya, kalau pakai pensil, jika teman-teman salah bisa dihapus. Tetapi kalau teman-teman menggunakan pulpen atau spidol, itu nanti jika teman-teman menggambar polanya salah, nanti tidak bisa dihapus. Jadi di sini kita menggunakan pensil. Kemudian pensil warna. Kegunaannya untuk mewarnai gambar imajinatif. Nah, kalau untuk memberi warna, teman-teman boleh menggunakan spidol atau krayon. Tidak hanya pensil warna saja, teman-teman bisa menggunakan krayon atau spidol. Kemudian yang keempat yaitu penggaris. Penggaris kegunaannya untuk menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Nah, teman-teman, jadi sebelum teman-teman menggambar, buku gambarnya itu digaris pinggir dulu agar rapih nanti saat menggambarnya ya.
Kemudian yang terakhir yaitu karet penghapus. Nah, kegunaannya yaitu untuk menghapus pola yang salah. Sekian penjelasan materi dari Miss Yani. Sampai sini ada yang ingin bertanya tidak? Atau ada yang belum paham? Jika teman-teman ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Oke, tugasnya yaitu mengerjakan latihan subtema 3, pembelajaran 1, halaman 114, 115, 117, dan 118. Kemudian dilanjutkan lagi halaman 119 sampai 121 ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman, jika teman-teman sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkannya kepada Miss Yani ya. Selamat mengerjakan. Sekian materi pembelajaran tematik hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa kembali ya teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.